wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngelap Barokah. Hari ini, Kamis tanggal 8 Juni 2023, Masika berada di Kompleks Makom Sunan Gunung Jati, Astana Gunung Sembung. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jika berbicara tentang Ki Gede Kalideres, maka akan sangat berkaitan dengan asal-usul nama dari sebuah desa yang berada di Kabupaten Cirebon, yaitu Desa Kalideres. Diceritakan, suatu hari pada abad ke-14, Nyi Mas Ratu Raramangi oleh ayahandanya diperintahkan untuk meninggalkan keraton Pajajaran untuk mengembara ke berbagai negeri. Ayahanda Nyi Mas Ratu Raramangi adalah Ki Ageng Sepuh, seorang penasehat di lingkungan kerajaan. Adapun dasar pertimbangan perintah tersebut adalah karena Ki Ageng Sepuh mendapat firasat bahwa tidak lama lagi keraton Pajajaran bakal runtuh, sirna dari Mayapada, dan Prabu Siliwangi serta para sesepuh negeri melakukan ngahiang ke alam lain. Dalam perjalanan pengembaraannya, Nyi Mas Ratu Raramangi tiba di Pondok Begawan Danuwarsi dan memohon dijadikan muridnya. Namun, Begawan Danuwarsi tidak mengabulkannya, melainkan memberi saran agar Nyi Mas Ratu Raramangi berguru kepada Mbah Kuwu Carbon di Pedukuhan Cirebon. Di tengah belantara menuju ke Pedukuhan Cirebon, Nyi Mas Ratu Raramangi bertemu dengan Jaka Semirat yang bermaksud sama untuk berguru ke Mbah Kuwu Carbon. Kepada Jaka Semirat, Nyi Mas Ratu Raramangi bahwa dirinya juga hendak menuju ke arah yang sama. Namun, disampaikan pula ia hanya bersedia menjadi murid Mbah Kuwu Carbon asalkan calon gurunya itu dapat mengalahkan ilmu kesaktiannya. Mendengar penuturan Nyi Mas Ratu Raramangi, Jaka Semirat menjadi tersinggung karena orang yang baru dikenalnya itu secara tidak langsung telah menghina Mbah Kuwu Carbon, orang yang dimuliakannya. Oleh karena itu, Nyi Mas Ratu Raramangi ditantang berperang tanding, dan terjadilah bitotama yang seru, masing-masing mengeluarkan ilmu kedikjayaannya. Akhir perang tanding yang memakan waktu lama itu dimenangkan oleh Nyi Mas Ratu Raramangi. Kemudian Jaka Semirat menyerahkan diri dan bersedia menjadi kaula. Namun, kesediaan Jaka Semirat itu ditolak Nyi Mas Ratu Raramangi dengan halus. Bahkan sang ratu membisikkan ke telinga Jaka Semirat bahwa dirinya jatuh cinta kepadanya dan ingin hidup bersama. Ia juga mengatakan bahwa menguji ilmu kesaktian Mbah Kuwu Carbon bukan berarti melawannya. Setelah Jaka Semirat memahami apa yang dituturkan Nyi Mas Ratu Raramangi, keduanya saling mencintai bagaikan sudah berkenalan lama. Selagi keduanya memadu kasih, tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seorang kakek tua rentan yang meminta tolong untuk mengambilkan tongkatnya yang hanyut di sungai. Diminta pertolongan demikian, keduanya sangat gembira karena mereka juga bermaksud akan mandi di sungai. Maka tanpa banyak berpikir lagi, dua insan yang sedang dimabuk asmara itu segera terjun ke dalam sungai. Namun, tongkat yang direbutkan itu tidak bisa dijamah karena licin seperti seekor belut dan seolah-olah mempermainkannya. Oleh sebab itu,
Jaka Semirat dan Nyi Mas Ratu Raramanggi menjadi sangat penasaran dan terpaksa menggunakan ilmu kesaktiannya untuk mendapatkan tongkat itu. Akan tetapi, meski keduanya telah menguras ilmu kesaktiannya, tongkat itu masih tetap terapung dan tidak bisa diambilnya. Bahkan, tongkat itu seperti mengejeknya. Kejadian itu berlangsung lama hingga Jaka Semirat dan Nyi Mas Ratu Raramanggi merasakan kelelahan yang luar biasa hingga akhirnya mereka menyerah dan tergeletak di tepi sungai. Setelah sadar, Jaka Semirat dan Nyi Mas Ratu Raramanggi bukan main kagetnya, karena tongkat yang diperebutkan itu sudah berada di tangan pemiliknya yang berdiri tegak di dekatnya. Kemudian kakek tua itu dengan mengacungkan tongkatnya mengatakan bahwa dirinya adalah Mbah Kuwu Charbon yang sengaja menyamar. Setelah itu Mbah Kuwu Charbon mempersilahkan Nyi Mas Ratu Raramanggi apabila hendak menjajal atau mengadu ilmunya. Mendengar penjelasan tersebut, Nyi Mas Ratu Raramanggi tersipu malu dan tanpa sungkan-sungkan ia menyembah hormat kepada Mbah Kuwu Charbon serta memohon maaf atas kelancangannya dan minta diangkat menjadi muridnya. Setelah Nyi Mas Ratu Raramanggi menjadi murid Mbah Kuwu, ia sangat akrab dengan Nyi Mas Ratu Ayu Pakungwati, putri Mbah Kuwu, yang selanjutnya Nyi Mas Ratu Ayu Pakungwati menjadi istri Sunan Gunung Jati. Oleh Sunan Gunung Jati, Nyi Mas Ratu Raramanggi diangkat sebagai seorang patih andalan yang dikenal kedikjayaannya. Pada suatu waktu, Nyi Mas Ratu Raramanggi diperintahkan untuk mengawal istrinya Nyi Mas Ratu Ayu Pakungwati mengunjungi pondok Nyi Ageng Calancang yang baru diperbaiki. Namun, di tengah perjalanan kereta yang ditumpangi Permaisuri Sultan Cirebon itu dihentikan Ki Lelanang, bekas murid Mbah Kuwu yang pernah jatuh cinta kepada Nyi Mas Ratu Ayu Pakungwati. Menyaksikan tingkah laku yang tidak sopan dari Ki Lelanang, Nyi Mas Ratu Raramanggi yang bertanggung jawab atas keselamatan Nyi Mas Ratu Ayu Pakungwati tanpa membuang waktu lagi menyerangnya. Maka terjadilah perang tanding yang sangat seru dengan berakhir kekalahan Ki Lelanang. Pada usia sesepuhnya, Nyi Mas Ratu Raramanggi bermukim di sebuah pondok di tengah hutan bersama suaminya, Jaka Semirat, dan selalu mengkhususkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir seluruh waktu yang dimilikinya selalu digunakan untuk berzikir dan untuk membaca Al-Quran. Di pondoknya itu tidak jarang untuk orang yang datang belajar mengaji. Kepada yang baru belajar diajarkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu sebagai tanda menjadi pemeluk ajaran Islam. Selanjutnya, hutan di sekitar pondok Nyi Mas Ratu Raramanggi diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk dibabat dan dijadikan sebuah pedukuhan. Setelah menjadi sebuah pedukuhan, hutan itu diberi nama Kali Deres. Berasal dari kata kali dan deres. Kali mempunyai 2 pengertian, yaitu 1. Kali sama dengan 2 dalam bahasa Jawa kromo inggil, yaitu 2 kalimat syahadat atau syahadatain, yaitu kalimat yang menjadi zikiran atau wiridan Nyi Mas Ratu Manggi. Kali yang kedua sama dengan kali sama dengan 2, dengan pengertian bahwa kita selaku manusia harus mempunyai keseimbangan, yaitu 2 sisi yang harus seimbang, lahir dan batin, dunia dan akhirat, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan iman dan takwa, yang dua-duanya harus seimbang. Yang kedua adalah kata deres.
bermakna deres atau mengkaji atau membaca atau mempelajari, yaitu di samping deres, mengkaji, membaca, mempelajari Al-Quran, juga harus mempelajari dua hal di atas, yaitu dua kalimat syahadat. Jadi, nama Kalideres mengandung makna bahwa setiap manusia harus meyakini, mendalami, dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam dua kalimat syahadat dan Al-Quran. Nyimas Ratu Raramanggi mempunyai keyakinan bahwa jika seseorang ingin mencapai hidup bahagia yang hakiki, maka harus selalu membaca, mempelajari, mengkaji dua hal, yaitu hal dunia dan ukhrawi, dunia akhirat, lahir dan batin. Keduanya harus seimbang, sehingga manusia akan memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan serta iman dan takwa. Setelah Kalideres resmi menjadi sebuah pedukuhan, diangkatlah Nyi Mas Ratu Raramanggi oleh Mbah Kuwu Cerbon menjadi Gegeden Kalideres yang bergelar Nyi Gede Kalideres. Dalam referensi yang saat ini masih dapatkan bahwasannya ini adalah Nyi Gede Kalideres. Akan tetapi di sini disebutkan bahwasannya Ki Gede Kalideres. Jelas berbeda. Ki bermakna seorang laki-laki, sedangkan Nyi bermakna seorang perempuan. Lalu, mana yang benar? Apakah yang dimaksud di sini Ki Gede Kalideres adalah Jaka Semirat, ataukah Nyi Mas Ratu Raramanggi yang kemudian disebut dengan Nyi Gede Kalideres? Ketika wafat, Nyi Gede Kalideres dimakamkan di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Astana Cirebon, yaitu di luar dekat tembok sebelah barat dengan urutan Ki Gede Bayalangu, Ki Gede Jagapura, Ki Gede Kalideres, Ki Gede Karangampel atau Ki Gede Kedokan, Ki Gede Gegesik, dan Ki Gede Weru. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله.